Ya. Jadi di bagian buat pertanyaan itu program saya adalah bagaimana kita dapat meningkatkan kemampuan penalaran para murid sekaligus mengembangkan kepemimpinan murid. Nah, berarti menggabungkan antara kepemimpinan dengan kemampuan penalaran. Nah, terus saya berpikir saat itu bahwa best partner ini adalah kegiatan yang sangat baik karena ada kontrol dari teman yang satu ke teman yang lain. Jadi ada yang berfungsi sebagai tutor, ada yang berfungsi sebagai orang yang diarahkan atau yang dipantau oleh tutornya ini. Kemudian ambil pelajaran, di bagian ambil pelajaran, waktu itu saya membuat pertanyaannya bagaimana evaluasi dan refleksi program sebelumnya. Jadi sebenarnya di beberapa tahun lalu sebelum pandemi ini sudah ada. Tetapi memang ada catatan-catatan yang harus diperhatikan. Nah, waktu itu saya optimis sekali program ini bisa dijalankan. Namun saat saya menyampaikannya kepada pimpinan sekolah, ada beberapa hal yang harus direvisi. Ada yang kira-kira saya mampu nggak sih menjalankan ini gitu ya, karena eh, begitu apa namanya kita tuh harus detail gitu ya untuk memantaunya. Kemudian yang ber yang berperan sebagai apakah bisa benar-benar bisa memantau temannya gitu ya. Apakah dia tidak kebebanan nanti ketika diberikan tugas ini. Nah, terus bagaimana problem ketika anak yang dipantau ini agak sulit gitu ya untuk diarahkan. Nah, dari refleksi itu, dari catatan-catatan itu, makanya waktu itu akhirnya saya berupaya untuk gimana caranya ya tetap pada tujuan literasinya meningkat, kemudian kepemimpinan muridnya juga ada gitu. Nah, dari situ saya membuat program yang akhirnya saya revisi programnya. Nah, di revisinya seperti apa? Nah, saya revisinya seperti ini. Jadi eh, revisi programnya itu saya tetap berpihak pada kepemimpinan murid, tetapi penguatan literasinya tidak memantau seperti itu. Tetapi di sini saya menyampaikannya adalah dengan program yang bernama Bisik Spill. Nah, gitu. Jadi programnya namanya Bisik Spill nih, teman-teman. Nah, di program ini mungkin awalnya ya saya cerita dulu, ini rencana programnya kenapa harus diubah gitu ya. Karena saya merasa refleksinya benar, evaluasinya benar gitu ya. Kita agak sulit juga ya kalau best partner itu diterapkan sekarang-sekarang ini karena memang kita harus merencanakan itu di awal tahun pembelajaran, kemudian apakah siswa siap, harus ada pendataan-pendataan terlebih dahulu. Sementara di program yang ini saya merasa lebih cocok gitu ya. Nah, ini di bagian ini saya namanya programnya adalah Basic Skill. Bincang asik inspirasi literasi. Jadi di Basic Skill ini uh, bentuknya adalah talk show ya, bentuknya adalah talk show atau bisa juga podcast gitu. Atau mungkin nanti ke depannya ada bentuk-bentuk lainnya. Di sini kami akan memberikan kesempatan kepada pengurus OSIS untuk mengatur program ini. Jadi memang arahnya tadi kepemimpinan murid ya. Nah, terus bentuknya talk show atau podcast atau apapun, seminar juga bisa. Yang jelas di situ ada sesi berbagi dari anak-anak yang memiliki bakat tertentu atau keahlian tertentu untuk bisa sharing tentang pengalamannya sampai di posisi sekarang dengan prestasi-prestasinya. Gitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi banyak orang, termasuk siswa, guru, orang tua gitu ya, yang ketika mendengarkan kita mengetahui betapa eh, apa tantangannya itu luar biasa ya untuk orang-orang yang sudah punya prestasi yang banyak pasti tidak mudah gitu untuk mencapainya. Nah, ini yang menjadi latar belakang untuk program ini adalah kita sama-sama tahu bahwa kecakapan literasi Indonesia itu masih di bawah sehingga perlu upaya-upaya tertentu yang bisa dilakukan supaya meningkat. Nah, untuk di bagian kepemimpinan murid, nah, di sini ada tiga hal yang memang penting yang harus dibahas, yaitu tentang suara, pilihan, dan kepemilikan. Untuk suara, ya anak-anak ini karena di apa namanya
diurus atau dikoordinasikan oleh pengurus OSIS, maka dia punya semacam penyampaian ide-ide yang bisa disampaikan ke kita atau mau bentuknya seperti apa. Dia memiliki kesempatan untuk bersuara tentang perencanaan-perencanaannya. Lalu pilihan, pilihan itu mereka bisa memilih siapapun yang akan memberikan inspirasinya. Kemudian kepemilikan, mereka punya wewenang untuk mengatur, mengkoordinasikan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi kegiatan ini. Nah, terus aset yang bisa dimanfaatkan untuk program ini itu pertama pasti sumber daya manusia. SMA Lab School Jakarta punya siswa yang banyak memiliki keahlian-keahlian tertentu. Jadi siswanya insya Allah banyak ya yang punya kelebihan-kelebihan di bidang tertentu gitu. Kemudian di aset sosial. Aset sosial ini juga kita punya hubungan yang baik ya dengan orang tua, dengan masyarakat sekitar yang itu mungkin bisa saling mendukung sehingga program ini bisa sukses. Lalu aspek aset fisik. Kami memiliki ruangan yang cukup besar yang mampu menampung satu angkatan yang sejumlah 200 sampai 300 orang. Di situ ada juga videotronnya sehingga penyampaian bentuk presentasi itu bisa lebih jelas. Kemudian tujuannya adalah tujuan program B6PIL ini adalah meningkatkan kemampuan literasi murid, menginspirasi murid untuk menghasilkan karya literasi, memberi ruang dan kesempatan murid untuk menjadi inspirator. Tujuannya juga supaya ada kolaborasi yang baik antara orang tua, masyarakat, sekolah gitu ya. Nanti bisa jadi orang tua yang memberikan inspirasi. Kalau misalnya semua siswa misalnya ada masanya dia justru sedang butuh sosok yang bisa menginspirasi dari orang tua ya bisa orang tua mengajar juga bisa. Lingkungan belajar yang memberi dukungan kemajuan setiap warga sekolah. Ini juga harapannya juga dengan adanya program ini, maka kita semuanya jadi semangat belajar, semangat saling menginspirasi, semangat untuk selalu positif, untuk berkembang, maju, dan sukses. Ini adalah langkah-langkahnya, diskusi dengan pimpinan sekolah, kemudian sosialisasi pelaksanaan, lalu pelaksanaan program, lalu refleksi evaluasi sehingga kita bisa mencapai keunggulan dalam karakter dan literasi. Ini struktur programnya, penanggung jawabnya, pimpinan sekolah, koordinator program, tim pelaksana program, tim refleksi. Ini kapasitas atau aset yang dimiliki yang bisa dimanfaatkan. Lalu ini adalah evaluasi program. Jadi seluruh warga sekolah itu bisa mengevaluasi program. Semua warga sekolah juga bisa mengumpulkan data kepuasan gitu ya, memberikan puas apa enggak, terus evaluasinya di mana, nanti harus diperbaiki ke depannya seperti apa, seperti itu. Kemungkinan tantangannya adalah status capaian di ANBK pastinya, kemudian daya serap ke perguruan tinggi, lalu keterlaksanaan program, karena di lab school itu banyak sekali program-program kesiswaan. Ini bisa di atasnya dengan kita buat skala prioritasnya. Apabila program itu sekiranya bisa disubkan di bagian program tertentu ya, bisa dimasukkan. Lalu progres program upaya pendampingan dari guru pembimbing, wali kelas, orang tua untuk memberikan masukan yang terbaik bagi sukses program ini dan ke depannya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan di bagian program yang terbaru. Nah, kemudian untuk aksi nyatanya memang saya sudah ada foto-fotonya ya, foto-foto kegiatannya itu bisa dilihat di sini. Jadi ini saat saya menyampaikan sosialisasinya ke anak-anak. Kemudian ada juga yaitu yang guru juga ya. Ini Ibu Ama ya membantu. Lalu ada siswa. Nah, ini adalah siswa yang bisa menyampaikan gitu ya ke teman-temannya. Jadi seperti itu yang sudah dilakukan.
Kemudian ada beberapa hal yang menjadi perhatian di bagian ini, di sesi ini adalah bahwa saya harus menyampaikan 4 hal. Yang pertama, peristiwa atau situasinya yang dialami seperti apa. Kemudian eh, hasilnya juga bagaimana. Jadi untuk peristiwa. Nah, peristiwa. Jadi waktu saya menyampaikan alur bagja gitu ya, buat pertanyaan, ambil pelajaran dan lain sebagainya, itu di program yang pertama memang ada sedikit keraguan sih ya, karena memang saya juga turut mengelola program yang sebelum pandemi itu. Nah, setelah mendapatkan review, evaluasi, refleksi, saya jadi merasa, oh ternyata saya lebih optimis dengan program yang baru yang namanya Basic Skill itu, karena di situ kan kita benar-benar bisa melihat proses berbagi sharingnya gitu ya, ketika seseorang itu punya bakat sampai dia punya prestasi yang banyak dan itu bisa dibagi gitu ke teman-teman yang mudah-mudahan sih itu bisa menginspirasi ya. Ternyata untuk bisa sukses itu ujiannya luar biasa, seperti itu. Kemudian perasaan. Jadi setelah saya menjalankan aksi nyata hingga saat ini, saya merasa, oh ternyata kita itu nggak bisa juga kaku ya menetapkan sesuatu yang dan tidak menerima masukan gitu. Jadi saya merasa, oh kita harus legowo juga untuk menerima masukan dan kalau memang bisa diperbaiki menjadi lebih oke gitu, diterima anak-anak, diterima guru, diterima terutama OSIS ya yang akan menjalankan itu rasanya kita malah lebih puas. Lalu uh, pembelajarannya ya itu. Jadi saya merasa bahwa di dalam proses apapun yang kita lakukan itu kita nggak juga harus merasa paling benar gitu ya, nggak juga merasa ini harus jalan, nggak perlu maksa gitu ya. Tapi kita dengarkan saja, kita lalui saja prosesnya. Kalau memang itu dirasakan lebih baik usulan-usulannya ya nggak apa-apa. Toh tujuannya masih sama, misalnya untuk meningkatkan kemampuan literasi, tujuannya untuk melibatkan siswa dalam kepemimpinannya gitu, karakternya tumbuh, literasinya meningkat. Kan itu sebetulnya poin pentingnya. Jadi kalau itu sudah dijalankan ya ya sudah nggak jadi masalah juga gitu ya kalau memang ada revisi-revisi. Kemudian untuk penerapannya ya dari peristiwa yang saya alami, perasaan-perasaan saya, pembelajarannya yang kita dapatkan. Nah, penerapannya pasti kita harus konsisten dengan tujuan kita sesungguhnya, yaitu kita menjadi penggerak gitu untuk perbaikan layanan pendidikan ke depannya. Nah, kalau menjadi penggerak, pastinya kita nggak bisa juga merasa diri kita yang paling baik. Menjadi penggerak itu kita justru harus memahami siapa orang yang kita ajak bicara. Kita harus bisa menyelami bagaimana eh, menjadi orang menjadi lawan bicara kita, lalu bagaimana perasaannya juga, bagaimana kondisinya juga, situasinya seperti apa, tantangannya apa, dan kita bisa menerapkannya itu lebih fleksibel. Yang penting tujuannya bisa tercapai. Ya, mudah-mudahan seluruh rangkaian yang dilakukan oleh kami ya CGP itu benar-benar memberikan manfaat bagi sekolah, manfaat juga buat semuanya. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan kegiatan CGP-CGP selanjutnya itu bisa berjalan lancar dan ini adalah bagian akhir dari saya dan teman-teman yang sudah lulus menjadi CGP dan akan menjalani proses CGP ini pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kesuksesan, keberkahan. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufik walhidayah. Eh, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada PP saya, Pak Cipto, dan pastinya fasilitator saya, Ibu Ana Fajari. Mudah-mudahan sehat selalu, Pak Cipto, Bu Ana, diberikan keberkahan dalam semua aktivitasnya, dilancarkan. Makasih banyak buat teman-teman saya semuanya, CGP juga Angkatan 9. Terima kasih, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.